Hai Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Tri Widayat. Saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang terletak di kota Semarang, yaitu adalah Kampung Batik. Di mana keberadaannya? Tara! Kampung Jadul. Jadi pada sore ini aku bakal mengulas tentang kesenian batik di Semarang, tepatnya di Kampung Jadul itu. Seperti nanti aku akan mencoba mengulas mengenai bagaimana sejarahnya, dinamika perkembangannya, filosofinya, dan ada tidak sih makna-makna pendidikan di dalamnya. Oke, mungkin Sobat Budaya bisa mengikuti apa ya? Oke, let's go. Nah, Sobat Budaya, ini ternyata ada aksara Jawanya ya di sini ya. Coba saya sedikit belajar ya, walaupun saya lahir di Lampung ya. Sejarah batik. Oke, Sobat Budaya, akhirnya kita tiba juga di Kampung Jadul Semarang. Ini adalah kediaman dari salah satu tokoh pengrajin batik di Semarang, yaitu Bu Luwik, Pak Luwik dengan Bu Christine. Nanti Sobat Budaya bisa mengikuti kami. Nanti aku akan melakukan wawancara terkait 4 unsur tadi ya: sejarah, filosofi, dinamika perkembangan, dan nilai-nilai pendidikan. Oke, pantengin terus. Oke, baik Sobat Budaya, akhirnya sekarang saya telah masuk di kediaman Bapak Luwik. Beliau ini adalah salah satu pentolan di desa wisata Kampung Batik ini. Selamat malam Bapak Luwik. Selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Rahayu ya Pak. Rahayu. Oke. Jadi di sini tuh, oh ya mungkin sedikit maaf ya Sobat Budaya, karena sedikit gelap karena ini juga malam hari dan cuaca di luar juga mendung karena tadi habis hujan. Oke, pada pertanyaan yang awal ini mungkin saya akan mengajukan kepada Bapak Luwik. Bapak Luwik, ini sebenarnya saya tuh sempet bingung ya. Secara luar itu orang taunya ini tuh kampung batik gitu loh. Ya. Tapi di dalamnya tuh ada tulisan Kampung Jadul gitu loh. Jadi yang sebenarnya itu Kampung Batik atau Kampung Jadul ya Pak? Kampung Batik. Kampung Batik. Kampung Batik, tetapi di tengahnya ada Kampung Jadul. Mengapa? Nah, Kampung Jadul itu kan sebagai brand kewisata yang ada di Kampung Batik. Nah, kemudian Jadul itu sebagai penunjuk bahwa di kota Semarang itu satu-satunya kampung batik yang zaman dulu ada di sini, di Kampung Batik ini. Maka di sini sebagai tetenger, sebagai tanda bahwa di Kampung Batik zaman dulu ya ada di wilayah Rejomulyo. Kemudian wisata edukasi di sini di Kampung Jadul itu juga ada mempunyai pengertian bahwa Kampung Jadul itu tidak hanya zaman dulu saja, tetapi mempunyai pengertian belanja dan dulan-dulan. Belanja, dul itu dulan-dulan. Nah, kemudian belanja, kemudian dulan-dulan itu punya pengertian rekreasi. Jadi rekreasi yang di situ ada rekreasi edukasi. Edukasinya apa? Ya tentang belajar membatik, sejarah batik, kemudian kasanah batik. Di situ sudah ada sesuatu hal yang bisa diajarkan kepada khalayak ramai, sehingga nanti kalau mau tahu tentang batik ya ada di Kampung Jadul, di Kampung Batik. Nah, Kampung Jadul berada di mana? Ada di Kampung Batik Tengah. Oh, ada di Kampung Batik. Karena di Kampung Batik itu ada 9 RT. Ada 9 RT ya Pak? Ada 9 RT. Ada Batik Tengah, ada Batik Gedong, ada Batik Kerajaan, Batik Malang, Batik Kerajaan Baru, ada Batik Sari. Nah, di situ penunjuk bahwa di sini itu dulu satu-satunya kampung batik di kota Semarang yang ada di wilayah di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo. Gitu Mas. Oke, jadi apakah di Kampung Batik ini semua warganya itu menggantungkan kehidupan dari berprofesi sebagai pengrajin batik Pak, atau tidak semua? Nah, ini menurut sejarah bahwa Kampung Batik itu tidak dibuat sekarang. Orang mesti tahunya Kampung Batik dibuat sekarang. Mungkin era-era wah ini kampung zamannya tentang
kemajuan batik terus ini direka-reka dibuat kampung batik, tidak. Itu sudah sebelum kolonial Belanda di sini sudah ada. Bahkan abad 17 sudah ada kampung batik. Yang itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah Kanjangan dan Kota Lama. Nah, kemudian di kampung batik itu juga selain sebagai tempat membatik, tetapi juga sebagai tempat untuk mendistribusikan batik-batik yang ada di luar Kota Semarang. Bahkan dulu kok pasar Juar itu sebagai pasar yang terbesar di Jawa Tengah. Maka dulu di kota-kota di luar Kota Semarang banyak yang berjualan di pasar Juar, termasuk batik. Bahkan dulu tempat penampungan batik-batik yang ada di luar Kota Semarang ya ada di kampung batik ini. Maka banyak orang mengenal di kampung batik. Nah, kemudian dibuktikan bahwa di Kota Lama itu ada gedung Koperasi Batik Indonesia. Itu penunjuk bahwa ini sebagai sentra batik terbesar di Jawa Tengah. Tahun 1919 sampai 1926 ini mengalami kemajuan yang luar biasa di kampung batik, sehingga banyak kemajuan dan banyak yang mengenal bahwa di kampung batik itu dulu sebagai sentra batik yang ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian di tempat ini karena ada peristiwa yang sangat sangat tragis tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Oktober, kampung batik ini dibakar oleh tentara Jepang, Idobute Jepang. Itu kalau nggak salah itu kobongan ya Pak ya? Ya, artinya kobongan atau dibakar. Oh, ya, bukan kobongan. Kalau kobongan itu kan tidak disengaja, tapi ini betul-betul disengaja dibakar. Soalnya karena dulu, itu sebagai serangan umum dalam rentetan pertempuran 5 Hari Semarang. Gitu. Jadi kampung batik itu dulu sebagai sentra untuk sebagai serangan umum, untuk merancang untuk serangan umum dengan hidup butai. Dan itu selalu diperingati ya Pak ya? Nah, soalnya saya dulu pernah memperingati dulu pernah di sini dan dihadiri oleh wali kota ya, Jawa wali kota Semarang, betul, Ibu ya. Ita. Betul. Nah, itu namanya titiran. Nah, titiran itu artinya titir. Itu bunyi kentongan sebagai tanda bahaya. Ketika ada kentongan yang dibunyikan, maka orang-orang yang mendengar itu akan berdatangan ke sumber bunyi itu. Maka itu sebagai tanda bahaya. Betul bahwa di situ ada kejadian kampung batik dibakar oleh tentara Jepang. Itu tanggal 17 Oktober dan habis. Maka orang-orang yang membatik, bahkan rumah saja yang untuk membatik saja sudah habis dibakar tentara Jepang. Maka tinggal nama saja. Maka tahun 2006 tahun 1945 sampai 2006 vakum. Tinggal nama saja, nama kampung, tapi kegiatan batiknya tidak ada. Maka tahun 2006 pemerintah kota terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu menggiatkan kembali warganya untuk membatik, sehingga kampung batik itu ada kegiatannya, ada warga yang bisa membatik. Maka terus dilatih, istilahnya dikembalikan semula untuk kampung batik itu juga sebagai pembatik. Itu yang melatih siapa Pak? Yang melatih Itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah atau ya Semarang? di Kota Semarang. Kota Semarang. Nah, itu dulu tempat untuk pelatihannya yaitu di balai, dulu sebagai balai kelurahan, balai desa. Tapi terus karena ada pengembangan wilayah, maka kantor kelurahannya pindah di jalan jalan ya Raden Patah. Itu balainya tadi di mana Pak? Nah, itu di dekat Gedong itu. Jadi ya dekat itu pojokan lorong. Nah, itu sebagai tempat untuk pelatihan membatik. Itu namanya balai apa Pak? Dulu Balai Kelurahan Rejomulyo, Balai Desa Widoharjo. Balai Desa Widoharjo zaman dulu. Tapi sekarang kan sudah pindah di namanya Kelurahan Rejomulyo. Nah, dulu itu satu komplek ini
2 RW, saat RW 1, RW 2 itu satu desa, satu kelurahan. Maka kelurahannya kantornya di situ. Terus dialihkan atau sebagai ya alih fungsi menjadi balai batik, tempat untuk pelatihan. Nah, sekarang sudah mangkrak, sudah rusak gitu. Oke, baik Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh ya Pak, saya ingin tahu sebenarnya, karena ini temanya batik ya Pak, Ya. makna dari kata batik itu sendiri apa sih Pak? Nah, batik itu dari bahasa Jawa kuno, itu dari bahasa Kawi. Itu namanya hamba titik. Hamba itu hanya menulis dengan titik-titik. Jadi mencoret dengan titik-titik. Jadi kalau batik itu pasti ciri khasnya dengan ada titik-titiknya. Cecek-cecek ya, titik-titik. Coba diperhatikan mesti ada titik-titiknya. Tapi Nah, kalau model batik printing sudah nggak titik-titik lagi ya Pak? ya ada, Oh, masih ada? tetap ada. Hanya kan itu teknik pembuatannya saja. Kalau yang namanya batik itu kan harus ada sistem pemalaman. Kalau printing itu sebenarnya bukan batik, tapi itu tekstil yang Motif. ya bergaya bermotif batik. Tapi itu bukan batik karena tidak menggunakan sentuhan dengan pemalaman. Itu Oh, teknik berarti sebenarnya yang dikatakan batik itu adalah seni yang dilakukan secara tradisional ya tradisional Pak? dengan hitmel atau tangan, baik itu dengan tulis, dengan canting, atau bisa dengan stempel atau cap. Cap itu. Tapi nanti prosesnya itu nanti kalau yang canting kan banyak tahap-tahap. Kalau yang cap itu kan untuk mempercepat saja. Iya Pak. Tapi berbeda ketika warna bentuknya cap sama tulis itu akan berbeda. Cap itu mesti sama, tapi kalau tulis walaupun itu motifnya sama, belum tentu garis dan bentuknya itu akan sama. Itu berbeda. Tapi Ya. kalau yang model sekarang kan mengikuti perkembangan zaman, kayak dulu itu yang saya pahami batik pertama kan batik tulis. Ya, Terus ya. semakin era tahun berapa ya, atau masih zaman Perang Dunia I itu akhirnya muncul teknik baru yaitu batik cap untuk efisien dengan waktu. Ya. Terus muncul lagi yang lebih cepat lagi, itu bahkan sehari bisa selesai, itu batik print gitu Pak. Ya, print. Nah, tadi Bapak mengatakan kalau batik print itu tidak dikatakan atau dikategorikan sebagai batik. Batik. Kenapa Pak? Ya karena tadi prosesnya tadi. Jadi namanya batik itu kan menulis kan. Oh iya. Menulis dengan titik-titik. Karena kan. makna filosofi batik Menulis kan ambo titik. ya amba titik ya amba Sedangkan titik itu kan tidak dilakukan itu dengan kan menulis, enggak, ya fotokopi gitu ya ya Pak? fotokopi udah print ya gitu. Itu maka itu justru sebagai batik sebagai kain yang bermotif batik, tapi itu bukan batik. Jadi itu kan hanya untuk bisnis saja, untuk mempercepat dalam pemasaran atau perdagangan. Urusan itu urusan perdagangan. Tapi kalau masalah dengan seni dan budaya yang betul-betul batik, ya harus dengan tulis itu, dengan sistem pemalaman gitu. Oke, baik. Terus Pak, kalau sejarahnya munculnya batik di Kampung Jadul ini seperti apa sih Pak? Nah itu ada. Jadi Ada nggak yang kayak tokoh itu yang mencetuskan atau menggerakkan untuk terciptanya Kampung Batik ini? itu perjalanan. Jadi perjalanan tentang perbatikan. Batik di Semarang itu kan dipengaruhi dengan budaya Cina. Tapi dalam perbatikan itu dalam Nusantara yaitu itu justru dimulai dari Daha ya, dari abad 9 itu dibuktikan dengan prasasti Gulung-Gulung yang membuktikan bahwa di situ di daerah Kediri itu sudah ada warganya itu membatik. Nah kemudian dalam perjalanan sampai di Tuban, kemudian era zaman Majapahit abad 12 itu sudah ada kegiatan batik. Nah motif-motif batik yang ada di Mojopahitan itu biasanya motif wayang, namanya wayang beber. Itu sudah ada itu. Kemudian mulai nanti ke arah barat lagi. Jadi perjalanan sampai ke Jogja, kemudian Solo. Nah, itu sudah ada perjalanan dalam sejarah batik yang ada di Nusantara. Kemudian sampai nyebar sampai di Semarang atau apa itu karena pada waktu itu di Jogja
itu kan era zaman Diponegoro ya tahun 1925 1930 1825 itu kan ada pertemuan Pangeran Diponegoro itu. Maka di daerah Jogja itu kan mesti otomatis kalau dalam situasi genting seperti itu kan mesti menyebar ya, ada yang mengungsi, ada yang ke lain daerah supaya untuk penyelamatan diri. Tetapi budaya orang-orang di sana yang bisa punya keahlian batik itu bisa dibawa ke tempat yang baru, misalnya ke Paluan itu akannya tersebar di sana. Nah kemudian sampai ke Semarang itu kan perjalanan. Nah itu era abad 17 sudah ada, maka tahun 1926 itu di Semarang itu sebagai sentra batik yang ada di Jawa Tengah. Dan lokasinya di Kampung Jadul ini? Ya itu. Jadi itu sebagai sentranya. Maka Semarang itu kan kampung-kampung. Itu nama kampung itu diambil dari profesi warga atau toponim ya, toponim. Jadi kalau warganya itu sebagai pekerjaannya atau profesi warganya itu membuat kerajinan alat-alat rumah tangga dari kuningan atau tembaga, maka itu kampungnya namanya kampung di Sayangan. Itu dekat di situ ada Sayangan. Kemudian ada lagi Pedirisan karena beres gula merah, membuat gula merah. Ada lagi Petolongan, buat talang. Ada lagi Pedamaran, itu membuat meracik pewarna batik. Ada lagi Gendingan, nah itu membuat gamelan atau alat musik gamelan. Jadi pada waktu itu sudah sebagai penunjuk bahwa di Kampung Batik ini ya memang dulu sebagai pembatik, maka namanya Kampung Batik. Terus ada tidak Pak, siapa sih tokoh yang paling berjasa atau kayak perintis Kampung Batik di Jadul itu Pak? Kalau di Jadul itu istilahnya kan sudah kompleks ya, jadi memang menggunakan temanya tentang batik ya, batik. Tapi tidak semuanya semua harus batik, karena kami tetap jadulnya itu kan ada permainan zaman dulu seperti apa, kemudian kami mengenalkan tentang kebudayaan tempo dulu, termasuk kuliner zaman dulu di Semarang itu apa sih, minuman yang zaman dulu seperti apa sih yang di Semarang. Nah itu kami kenalkan. Kampung Jadul tidak melulu tentang batik. Tidak melulu tentang batik. Ya, berarti kalau masalah kayak oke Pak, berarti kalau Kampung Batik itu tidak melulu tentang batik, ada nggak maksudnya kayak tokoh yang paling berjasa ya dalam kayak pendirian Kampung Jadul ini Pak, Kampung Batik ini? Kalau Kampung Batik ya, Kampung Batik kan sudah sebelumnya Kampung Jadul ya. Iya benar. Itu tokoh-tokohnya ya kami tidak tahu ya, tokohnya yang dulu di sini dulu pertama ya kami tidak tahu. Yang jelas untuk yang di Kampung Jadul ini kan swadaya, jadi swadaya warga bergotong royong bareng-bareng untuk membenahi kampung ini. Tetapi ini kampung ini kan hanya untuk membenahi image-image yang image negatif lah, image negatif yang pertama adalah kumuhnya. Kalau banjir ya wis lama ndak asat-asat, kemudian kriminalitas. Nah kriminalitas bukan sebagai pelaku loh ya, tapi ini sebagai korban bahkan, karena era zaman di Jurnatan itu sebagai terminal itu bagaimana situasi. Itu tahun berapa Pak? Apanya? Jurnatan, era Jurnatan. Oh Jurnatan itu dari kata Jurnatan, itu dari kata juru noto Mas. Jadi tempat untuk orang-orang yang menata kota. Jadi dulu sebagai kediaman ya, sebagai pemukiman orang-orang yang pejabat yang menata kota Semarang, maka disebut Jurnatan. Ada Kanjengan itu kan tempatnya Kanjeng Adipati pada waktu itu Ki Ageng Pangandaran. Nah kemudian kalau era Jurnatan tuh diperkirakan tahun berapa Pak? Ya itu mulai munculnya kota Semarang kan itu. Jadi Semarang itu kan di dalam
Serat Kandaning Ringgit Purwo namanya. Serat Kandaning Ringgit Purwo itu kan tahun 1476 ya. Itu berarti masih zaman Majapahit ya Pak? Wah, Majapahit itu gini, sebetulnya itu ya bukan dari Majapahit 12, tapi dari Demak kan. Dan Demak itu mulai ini kan Semarang itu sebetulnya kan tanah hibah. Tanah hibah yang pada waktu itu di daerah Kartosuro. Maka di sini tuh kan Demak, Pajang, Kartosuro itu dimiliki dari kerajaan-kerajaan ini. Nah, pada waktu itu di Kartosuro kan ada ontran-ontran yang namanya Trunojoyo, yang namanya Amangkurat. Saat itu siapa yang nanti bisa mengalahkan Trunojoyo, karena Trunojoyo kan pengen menggulingkan istilahnya kerajaan di situ, rajanya di situ. Maka siapa yang bisa mengalahkan Trunojoyo akan diberi tanah yang ada di pesisir utara. Nah, kebetulan yang memenangkan siapa? VOC. Nah, akhirnya VOC kan diberi tanah yang ada di pesisir utara, ya masuk Kota Lama itu sebagai tempat untuk perdagangan, ya, itu kolonial. Jadi Semarang ini istilahnya sebagai tanah hibah, karena yaitu karena jasa itu tadi yang bisa mengalahkan akan diberi tanah itu. Nah, kemudian yang di Semarang ini juga karena pada waktu itu Semarang ini kan masih ada apa ya istilahnya yang aliran istilahnya kepercayaan bahwa masih ada yang menganut agama Hindu, maka diutuslah yang namanya Ki Madi Pandan untuk penyebaran agama Islam kan. Itu pada waktu di daerah Mugas, kemudian pindah lagi yang ada di daerah Nubaan. Ini Arab kuning jero kuwi. Ya, Pak. Ya, Mas. Nah, kemudian tahun 14 ya, tanggal dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang ya tanggal 2 Mei 1547. Itu sebagai hari jadinya Kota Semarang. Jadi cukup panjang ya Pak sejarah. Panjang. Itu kalau rentetan sejarah Kota Semarang dengan Kampung Batik ya panjang. Ya. Tadi Pak Niki. Oke Pak, kalau tadi kita berbicara mengenai sejarahnya Pak, sekarang mungkin saya ingin meminta Bapak mengulas tentang filosofi batik. Tapi mungkin sebelum itu mungkin saya sedikit mau menanyakan sedikit. Kalau dalam proses pembuatan batik tradisional ya Pak, itu batik tulis, itu butuh waktu berapa lama Pak? Tergantung si pembuatnya dan motif batiknya seperti apa. Kalau motif itu kalau di Semarang ya sebetulnya klasik itu halus banget, rumit, ya, detil, halus detil ya. Dan itu dipengaruhi dengan budaya Cina. Apa motifnya? Seperti burung ada burung hong, ada burung poniknya atau bambu. Sudah tak beri contoh Mas. Sorry ya, ganggu ya. Berapa? Ya sih. Ini batik-batik yang lawasan ini. Nah ini contohnya Mas. Ini bisa. Nah ini contoh. Ini burung hong. Itu batik apa namanya Pak? Ya. Ini namanya batik apa Pak? Ini batik yang lama ya, batik lama dan itu batik klasik. Namanya jadi ada batik latih. Ya ini batik itu ada bambu. Ya bambu. Ya kita bisa lihat. Ya, ini bambu itu kalau dalam bahasa Mandarin itu adalah su artinya doa. Ya bambu. Oh bambu. Ya kemudian burung hong itu sebagai simbol keagungan dan kejayaan. Itu filosofinya. Itu hanya dipakai hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan tinggi. Maka burung hong itu sebagai penggambaran kejayaan, keagungan dan kewibawaan. Itu perpaduan Tionghoa bukan sih Pak? Iya, itu justru burung hong itu sebagai ciri khas
di Cina. Oh, batik di Cina atau batik Tionghoa ya? Iya, iya. Kemudian ada lagi ini yang ada lagi nah ini laga. Nah, ini laga. Ya, Laga. sobat budaya mungkin bisa melihat ya, Ya. ini gambarnya. Laga ini. Laga Ada motif kipas naga. ya. Terus ada lagi ikan. Oh, ada ikannya? Ya ada. Itu apa? Simbol kemakmuran ya. Kemakmuran. Ikannya dari menjadikan simbol kemakmuran. Ya, dan itu naga itu sebagai kekuatan dan kejayaan, keagungan, apa ya istilahnya penguasa. Kemudian ini era Belanda. Oh, yang ini era Belanda, Pak. Nah, ini era Belanda. Kemudian ini dalaman dulu itu sarung. Tapi itu motifnya kayak motif kayak parang gitu mungkin. Nah, itu betul. Ini karena ini gabungan. Jadi ada parangnya, ada burung tulip, ada bunga tulipnya, dan warna biru. Itu era zaman Belanda. Terus kalau ada tidak sih, Pak, batik ciri khas di kampung Jadul itu? Nah, ada. Ini sebentar tak urutkan dulu. Oh, baik, Pak. Nah, yang ini Belanda juga. Nah, ini namanya batik buketan. Batik buketan. Buketan. Dan ini bunga. Jadi buket itu rangkaian bunga. Orang yang bunga. Nah, ini kan rangkaian bunga ini kebalik. Ya. Ini kan buket itu. Jadi rangkaian bunga maka disebut sebagai buketan. Ini masih ada tangannya si pembuat gitu. Oh, itu batik tulis semua ya, Pak? Batik tulis, ini batik tulis. Batik tulis, Mas. Pak, Pak, saya boleh memegang sebentar ya, Pak? Ya, boleh, monggo. Ini masih ada nih. Ya, monggo. Dilihat. Oke, jadi teman-teman ini namanya batik buketan. Buketan. Ini era apa? Belanda Era bukan? zaman Belanda. Era zaman Belanda. Belanda. Buket atau buketan karena ornamennya berbentuk bunga. Ini bunga apa ya, Pak ya? Ada yang bunga apa? Tulip, ada bunga-bunga apa? itu yang ada. Kalau ini bunga apa, Pak? Apa gabungan? Iya, gabungan itu. Gabungan itu. Macam-macam bunganya. Macam-macam bunga. Ini yang ini juga era zaman apa? Belanda juga. Nah, ini sudah kolaborasi budaya, Mas. Sudah kolaborasi. Ya, jadi Itu semacam batik kreasi bukan sih, Pak ya? ya Itu kan kayak ada saya lihat tuh. Semarang zaman dulu seperti ini, kolaborasi. Itu kayak motif. Jadi ada kampung ya, Pak, batik, ya? ada kawungnya, ada fauna floranya. Kalau Jogja itu ya kawung ya kawung, Iya. parang ya parang. Tapi kalau yang sudah pesisiran gabungan. Karena memang ada perpaduan budaya yang di Semarang itu kan dulu ada seorang tokoh namanya Tuan Tangkontin. Tuan Tangkontin itu sebenarnya keturunan tuan tanah yang di Semarang, tetapi memperistri dari keturunan Hampubono yang ke-8 yang di Jogja yang namanya Raden Ayu Dinartiningsih. Nah, Raden Ayu Dinartiningsih ini mempunyai keahlian membatik. Karena diperistri oleh tuan tanah maka diboyong ke Semarang menjadi pada waktu itu mendirikan pabrik batik yang namanya batik keris. Batik keris. Keris, tapi keris, batik keris. Nah, itu perpaduan antara budaya Jogja yang penuh dengan filosofi dan simbol digabung dengan pesisiran. Yang di pesisiran itu apa yang dilihat, apa yang diketahui dan apa yang dilihat dalam sekitarnya itu bisa menjadi motif batik. Contohnya kalau di Semarang itu kan ada burung apa, ada burung bekok,
burung kuntul, ada ikan, ada apa bunga-bunga apa ya istilahnya bunga worawari. Itu bisa jadi motif batik yang gabungan antara Jogja dengan Semarang pesisiran. Nah ini kan gabungan seperti ini. Maka batiknya rumit, detil. Kalau dikerjakan 1 bulan nggak bisa. Bisa sampai ada yang 6 bulan baru jadi. Baru jadi. Iya. Dan itu Remit, lebarnya berapa, Pak? Ini standarnya ada yang 2,5 meter, ada yang 2 meter seperempat, ada. Nah kemudian ini era zaman Jepang. Oh ini Jepang. Jepang itu namanya batik Hokokai. Batik Hokokai. Ya batik Hokokai itu bisa dikondisikan menjadi pemakaiannya dalam namanya batik awan pagi sore misalnya. Batik awan. Pagi sore karena minim apa tekstil. Karena pada waktu tahun 42, 45 itu kan Perang Dunia Kedua itu kan untuk mencari bahan baku tekstil yang dari India, dari Inggris itu kan sulit. Maka bagaimana tekstil itu yang sangat minim itu bisa dijadikan batik yang bisa dipakai untuk dua kondisi. Akhirnya menyebabkan motifnya tidak banyak ya. Ya betul, jadi bisa warnanya berbeda-beda, maka ada warna berbeda. Ya, itu warnanya berbeda. Pak, ini kan itu. Ada oranye, ada kuning gitu. Terus kayak kebanyakan itu kan bermotif bunga ya Pak ya? Iya. Itu ada makna atau filosofinya nggak Pak? Bunga itu Kenapa, artinya Pak? apa? Tahu? Bunga itu kan kegembiraan. Jadi dalam batik itu kan penuh dengan filosofinya, Betul. penuh dengan makna. Bahkan burung itu juga punya makna. Bunga itu juga kupu-kupu itu juga punya makna. Nah, gambaran saja misalnya ada bunga itu sebagai simbol kegembiraan, tapi juga sebagai gambaran bagaimana suasana hati, ya, suasana hati. Dan ada kupu-kupu itu kan sebagai simbol mutualisme, ya, simbiosis mutualisme. Tetapi kupu itu juga penuh dengan arti. Bagaimana orang itu dari orang yang istilahnya biasa menjadi sempurna. Contohnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dari mulai ulat itu yang sukanya merugikan, sukanya itu ya istilahnya dilihat aja juga sangat mengerikan. Kena bulunya aja kita juga kena akibat gatal. Bahkan sering-sering merugikan para petani, merusak daun, merusak hasil pertanian. Itu kan sebagai simbol orang yang dalam keadaan orang yang dosa, misalnya. Banyak kesalahan-kesalahan. Kemudian ada pertobatan. Itu menjadi kepompong. Itu bertapa. Istilah penyucian. Nah, itu bertapa beberapa hari sehingga dia bisa merubah diri menjadi kupu-kupu. Jadi sebuah keindahan. Ya, keindahan yang dulunya itu suka merugikan, justru sekarang menjadi kupu-kupu yang membantu. Dengan apa? Penyerbukan, persarian menjadi buah, bunga jadi buah. Ini yang dibantu oleh kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini yang dimakan kan tidak sembarang, mesti yang baik-baik. Bunga itu ya Pak? Iya kan, dari nektar, dari madu, ya kan, tidak merusak daun sembarangan enggak. Tapi yang dimakan itu adalah yang betul-betul baik, yang betul-betul baik. Dan itu bisa mengawasi dan bisa terbang kemana-mana, dan itu menjadi sasaran karena daya tarik. Ketika melihat itu orang menjadi tertarik. Itu ketika orang jadi orang baik itu menjadi orang yang bisa pingin mendekat. Nah, itu simbol dari kupu-kupu. Berarti itu makna itu seperti sebuah perjalanan spiritual seseorang. Dari mana awalnya belum tahu apa-apa, bahkan sering melakukan khilaf, akhirnya menemukan jalan dengan penuh dosa-dosa melalui pertapa, sehingga akhirnya menemukan jati diri dan menjadi manusia yang seutuhnya yang baik. Itu jadi itu dari kupu-kupu saja, belum yang lain ya. Jadi banyak hal yang bisa diambil, nilai-nilai moralnya diambil dari motif-motif batiknya itu. Jadi mungkin nilai pendidikannya selayaknya kita tuh terus berproses, belajar, bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Bahkan batik itu juga sebagai perjalanan hidup
mulai dari kandungan sampai meninggal. Contohnya saja ketika seorang ibu mengandung dalam 7 bulan, itu juga memakai batik dalam 7 motif batik, dan motif batik di situ punya makna. Contohnya saja, ini hanya contoh, ketika seorang ibu dalam mitoni itu pitu itu 7, itu yang di jaritnya ketika siraman itu 7 kain batik yang motifnya berbeda dan 7 motif. Contohnya seperti pitik angkrem. Pitik angkrem itu hanya ayam yang mengerami. Istilahnya kan ini ibu ini baru mengerami jabang bayi. Kemudian ada doa. Maka di situ ada namanya Sido Mukti. Pakai motifnya Sido Mukti. Tujuannya supaya harapannya nanti si jabang bayi ini kalau nanti sudah lahir dan menjadi manusia, menjadi mukti, jadi enak mulia. Kemudian ada kasatrian supaya jadi jiwa satria. Itu batik kasatrian. Ya, terus ada lagi cakar. Jadi cakar ayam ya, cakar ayam. Itu harapannya apa, Pak? Harapannya supaya nanti gampang mencari rezeki yang cakar-cakar iya, gitu kan. ayam kan suka ceker kalau Iya, Makan ya, Pak. betul. Jadi punya makna semua. Kemudian nanti ketika sudah lahir itu juga ada makna lagi, misalnya kasatrianya, ada Sido Muktinya tetap dipakai supaya nanti mukti. Kemudian nanti kalau sudah jadi menikah, ya istilahnya istilahnya orang itu sudah untuk membangun rumah tangga, itu kan ketika nikah itu kan mesti pakaian jaritnya itu dipakai juga ada maknanya, seperti Sido Mukti, Sido Asih, Sido Mulya itu dipakai itu. Jadi ada makna. Terus nanti meninggal saja yang dipakai untuk luruh itu juga ada, namanya Sido Luhur, karena itu supaya nanti leluhur ini bisa menjadi leluhur ini mukti dalam dunia yang berbeda. Tapi ini ngeluhur ya dari keluarga itu bisa ngeluhur leluhur ini. Jadi ada namanya Sido Luhur. Bukan saudara yang telah yang pulang meninggal, kepada... yang sudah berpulang, betul itu. Nah, Pak, kalau yang saya sempat pelajari ya Pak ya, khususnya di daerah Jogja ataupun Keraton ya Pak ya, tidak semua batik itu bisa dikenakan oleh kalangan masyarakat biasa. Betul, ada beberapa batik yang dikhususkan untuk darah biru atau ningrat ya Pak, orang bangsawan. Seperti mungkin kayak motif kayak parang gitu ya Pak. Nah, kalau di batik di Kampung Jadul ini, apakah ada batik yang sudah dikhususkan untuk kalangan tertentu atau semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya Pak? Nah, sebetulnya kalau batik Semalangan itu kan khususnya yang di Kampung Jadul ya Pak? Ya, kami tidak ada mengkhususkan untuk ini karena istilahnya batik Semarang itu lebih dipakai untuk siapa saja. Jadi tidak ada seperti batik di Jogja ada batik larangan, kemudian untuk kalangan biasa itu seperti apa, enggak. Tapi sini itu umum ya, karena dalam motif-motifnya itu kan apa yang dilihat, apa yang diketahui yang ada di sekitarnya bisa jadi batik, dan itu sebagai identitas. Iya, sebagai identitas bahwa itu sebagai batik yang ada di Semarang. Tetapi juga ada makna seperti Warangandong. Nah, Warangandong itu kan sebagai simbol persatuan, di mana ada 3 etnis yang hidup di kota Semarang yang bersatu, yang rukun, yang guyup, yaitu Cina, Ojo, dan Jawa. Disimbolkan. Ojo itu Arab bukan? Ya betul. Nah, kepalanya itu naga, itu sebagai simbol Cina. Kemudian badannya itu buruk atau unta lah. Tumpangan Nabi Muhammad buruk, itu simbol Arab. Kemudian kakinya itu kambing, itu sebagai simbol Jawa. Maka Cina, Jawa, Kojo, kabeh sedulur. Itu sebagai makna persatuan. Kemudian ada lagi
asam sedompol. Asam sedompol itu kan sebagai penunjuk asam itu hanya kesengsem, menarik hati, supaya di kota Semarang itu ada daya tariknya ya. Dan itu asam sedompol, namanya sedompol itu kan dalam keluarga yang bersatu, yang rukun. Jangan sampai dalam keluarga itu sampai cerah gawi bubrah, tapi itu penunjuk sebagai keguyupan persaudaraan yang baik, yang sejati. Nah, kemudian dalam fauna flora itu seperti kupu-kupu ya tetap ada, karena fauna flora itu yang ada di kota Semarang itu sebagai motif batik. Apa yang misalnya wurawari, bunga sepatu itu bisa jadi motif. Ikan karena dekat dengan laut itu bisa jadi motif batik gitu. Pak, tadi itu ada satu batik yang Bapak bilang itu cuma dikhususkan untuk kalangan bangsawan tadi. Ya, misalnya itu yang seperti ada burung hong. Oh ya. Ya, burung hong itu memang pada waktu itu yang memakai hanya untuk kalangan tertentu. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Sekarang seperti batik parang itu siapa saja memakai. Iya, betul. Tapi kalau orang biasa ketika nanti ke Keraton Jogja atau Solo, ya lebih baik ini menjaga etika, karena ini batik larangan yang dipakai hanya untuk raja. Sebaiknya jangan memakai batik parang ketika datang ke keraton. Jadi mulai ada pergeseran zaman. Ya, saya juga sempat waktu ikut sembahyangan di Candi Prambanan itu kan saya mengenakan jarik batik parang. Saya sempat tanya nih sama teman, loh, ini bukannya kalau ini nggak boleh ya? Teman saya bilang sebenarnya nggak boleh, cuma karena pergeseran zaman sih tidak apa-apa. Tetapi ketika masuk ke keraton, keraton jangan menggunakan batik. Ya betul ya, karena itu batik larangan hanya dipakai oleh raja atau istrinya. Jadi kita kan kalau tahu ya kita sebaiknya ya harus menjaga etika, karena misalnya pakaian jenderal, orang kopral kok mau ke pakaian jenderal kan ya enggak baik. Jadi ini hubungannya dengan etika, supaya apa? Ini kan butuh wawasan tentang batik. Kapan harus memakai batik ini, kapan harus memakai batik ini, harus tahu. Jadi ketika orang itu memakai batik dalam situasi resmi maupun resmi itu ada sendiri. Kalau bahasa Jawanya harus ngerti papan panggon. Ya betul, empan papan. Jadi itu harus tahu kapan harus memakai ini, harus ini. Jadi harus ngerti. Ketika orang ngerti itu berarti sebagai penunjuk bahwa orang itu punya wawasan. Oh iya Pak, dengar-dengar kan Bapak juga di sini tidak hanya menjual batik berupa jarik, tapi berupa kayak kemeja juga ya. Iya betul. Boleh tidak Pak, Bapak mengajak kami untuk melihat? Boleh, ya monggo silahkan dilihat. Baik Sobat Budaya, ayo ikut aku, kita bakal melihat jualan dari Bapak Lui. Oke, let's go bro. Wah, ini estetik banget ini Pak. Ya. Nah ini ada batik tulis, ini dari batik tulis untuk kemeja lengan pendek, itu untuk dipakai untuk non resmi lah, istilahnya semi resmi boleh ini. Oh ini batik tulis semua nih ya, Pak? Batik tulis, ini batik tulis ini. Kalau ini Pak? Sama ya, jadi ini sudah kalau ini klasik ya, jadi macam-macam. Ini bukan batik printing atau batik cap gitu? Kalau nanti batik cap ini batik tulis itu dilihat aja Mas, nanti ketika buka luar dalamnya itu sama apa tidak. Kalau sama berarti batik, karena itu sebagai simbol kejujuran. Kalau sekarang kalau lainnya batik print itu luarnya bagus tapi dalamnya kok tidak jelas, berarti sebagai penunjuk oh ini ternyata bukan batik, bukan. Kalau yang ini motifnya batik cap atau tulis kalau yang ini? Kalau ini saya printing. Printing apa? Ada yang printing, tapi itu sebenarnya bukan. Itu hanya bermotif saja. Dibuktikan saja ini kalau nanti buka saja Mas, ini buka ketika ada ini luar dalamnya. Kalau sama ya sama, berarti batik tulis. Tapi kalau berbeda ya
Tahu sendiri Nah, saja. Kalau luar dalamnya kelihatan bagus semua berarti Sama. printing ya Pak Ya kan, tulis atau tetap cat. tulis. Tapi kalau berbeda ya printing. Ya dilihat saja seperti ini. Ini luar dalam, ini cap, ini cap. Tapi tetap sama, luar dalamnya sama. Tapi kalau yang printing saya dicontoh ini Mas. Berarti kalau batik apa batik cat sama batik tulis tuh luar dalam hampir sama ya Pak? Sama. Nah ini tidak Mas. Cekel sama enggak. Oh, ini Ya print. print ya Pak? Ya print. Kalau print ini, nah ini cap. Ada yang print, ada yang cap. Ini kalau ini ada yang cap. Terus kalau yang seperti ini sebentar. Nah ini beda kan Mas. Kalau luarnya bagus, tapi dalamnya kan tidak cepat. Ini berarti seperti itu. Jadi untuk ngecek aja itu seperti itu kan. Kalau untuk harganya berapa Pak? Harganya kalau yang print itu murah Mas, 50-60 boleh. 60. Kalau ada yang 30 aja Nah ini ada. bagus Pak, ini berapaan Pak? Ya klasik itu ada yang, kalau yang klasik itu yang apa asli ya istilahnya tulis itu ya bisa sampai 750 sampai 1,5 juta juga ada. Kalau ini berapaan Pak? Misalnya ini berapaan Pak? Ini ada yang 100 cap itu 150 150. 125 Ini itu. motif apa Pak? Ini kalau ini sekar jagat Mas, ini sekar jagat. Jadi ini berbeda-beda. Ada yang peruntum, ada yang parang, ada yang bunga itu. Kalau motif Sidomukti ada nggak Pak di sini Pak? Sidomukti sebentar. Kalau yang klasik, nah contohnya kalau nah contohnya Sidomukti itu ini batik. Nah ini kasatrian Mas. Kalau ini seperti kasatrian. Ya motifnya kasatrian. Campur ya Pak? Iya, campur ya. Tapi ini lain-lainnya kasatrian. Terus kalau ini gaya Jogjanan. Ya, ini burdo. Nah, ini yang terus ada lagi yang batik mana? Semarangan ya Mas ya. Semarangan ini ya di sini Mas. Nah ini ada tubuh muda. Oh iya. Ya terus ini yang apa? Seperti Lawang Sewu, ada Warang Ngendok. Ini batik Semarangan, Sobat Budaya. Ini ada gambar berupa tubuh muda yang menjadi ikonik kota Semarang. Ya. Ini Warang Ngendok juga ada. Ini juga sama. Banyak sih yang penting ada asemnya. Ini asemnya. Nah, seperti itu. Dan asem itu sebagai apa? Yang bimbingan lah. Gitu Mas. Menarik sekali. Oke. Jadi demikian Sobat Budaya mengenai terkait sejarah dan makna dari filosofi sesaji yang telah dipaparkan oleh narasumber luar biasa kita, Bapak Luwi. Mungkin setelah ini kita akan mewawancarai narasumber berikutnya tentang seperti nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam batik. Baik Bapak, Ya. terima kasih sekali Pak atas wawancara yang Bapak Sama-sama. berikan. Kami sangat berterima kasih. Oh ya, ada tidak pesan-pesan yang ingin Bapak berikan khususnya bagi generasi muda mengenai batik itu sendiri Pak? Ya semoga nih anak-anak muda itu mencintai batik sehingga nanti batik itu tidak punah, tapi ada generasi berikutnya yang bisa mewarisi tentang budaya Nusantara yang ada di bumi ini, sehingga anak-anak muda itu suka memakai batik, menyenangi batik, syukur-syukur tahu tentang kasanah batik. Itu yang menjadi harapan kami. Terima kasih banget ya Pak. Sama-sama, terima kasih Rahayu. Rahayu, terima kasih. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya, oke? Iya. Saya melanjutkan wawancara mengenai perkembangan batik di Kampung Jadul. Karena semalam itu sempat hujan, jadi kita tunda, kita laksanakan lagi pada hari ini. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Indra Duyantoro. Beliau ini sebagai salah satu pengurus atau apa tadi Darwis ya? Kelompok sadar wisata khususnya di Kampung Jadul ya Pak. Selamat sore Pak Indra. Sore. Mungkin saya sedikit menanyakan ya Pak,
Boleh. Untuk kelompok sadar wisata itu sendiri setiap tahunnya ya Pak ya, wisatawan di sini itu semakin meningkat atau seperti apa Pak? Untuk tahun ini alhamdulillah saya mengalami peningkatan ya, di antara juga dari turis-turis asing juga banyak juga yang datang. Saya terus bulan kemarin ada dari kapal cruise 2 kali. Kapal cruise dua Iya, kali. kapal pesiar standar di Semarang. Terus ada yang namanya City Tour. City Tour. Nah, City Tour itu yang di Semarang meliputi Kota Lama, Gedangan, sama Kampung Jadul. Kemarin ada sekitar 500-an orang turis lah. Nah, 2 kali, tanggal 10 November kemarin sama kemarin tanggal 4. Biasanya itu tiap tahun rutin itu Mas, untuk kapal-kapal pesiarnya. Selain itu yang ya paling 1-2 kayak gitu. Tapi lumayan juga dalam artian 1 bulan pasti ada kunjungan dari turis-turis lah. Entah itu turis dari luar negeri terutama. Mereka datang terus lihat-lihat terus pada belajar membatik kayak gitu. Untuk tahun ini cukup lumayan meningkat. Menarik Alhamdulillah. sekali Pak. Tapi kalau kita flashback ke masa COVID kemarin kan sempat dilakukan itu kan Pak, Iya. untuk kerja di dalam rumah, Betul. tidak boleh keluar, itu Betul. berdampak tidak Pak? Sangat berdampak sekali Mas. Itu kita off itu ada hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun Pak ya. Hampir COVID itu hampir 2 tahunan. Kita vakum, nggak ada karena keterbatasan ya. Pembukaan pertama kali waktu COVID-19 dibuka itu kebetulan Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah. Oh itu beliau, Iya, ya beliau. Betul. Dia kan masih pakai masker ya. Iya, betul, Itu Pak. ada. Itu pertama kali ya. Mulai dari sejak itu sedikit-sedikit mulai meningkat lagi. Tapi pas saat pandeminya benar-benar kita ada di level bawah lah istilah kayak gitu. Kita nggak bisa gerak apa-apa. Ya. Terus pada saat itu waktu pandemi itu kan benar-benar diberlakukan lockdown ya Pak. Berarti pada saat itu masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin batik itu gimana Pak untuk mata pencariannya Pak? Ataukah beralih profesi atau seperti apa? Ataukah nelateni titik kalau kata orang? Iya. Kayaknya pada ngelatain sedikit-sedikit cuma di dalam rumah. Mereka berkegiatan di dalam rumah, tidak di luar. Mungkin pemasarannya teralihkan ke media online-nya kayak gitu. Tapi mereka tidak keluar gitu. Jadi secara produksi itu tetap produksi, cuma mereka di dalam rumah. Iya, tapi dan mungkin sedikit ya. pengunjungnya yang mulai menurun karena diberlakukan lockdown ya Pak. Betul. Itu sangat drop sekali waktu dengan COVID itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai baik, mudah-mudahan semuanya berjalan kembali normal dan wisatawannya meningkat lagi di Kampung Jadul. Oh, dengar-dengar tadi dari cerita Bu Christine, hari Jumat besok itu mau ada acara di sini ya Pak? Betul. Saya pikir jenengan itu termasuk dari gabungan mahasiswa Lampung, Mapala ya, Mapala Lampung. Dari kemarin sebenarnya, kalau Mapala Lampung itu memang udah rutin ya, udah rutin ngadain acara di sini, yaitu acara budaya, acara pun mereka punya, misalnya kayak kumpul-kumpul aja, mereka juga ada di sini. Pas hari batik juga mereka ngadain acara batik bersama lah. Kebetulan sama manggil Bu Wali kalau nggak salah. Bu Wali Kota. Iya, Bu Wali Kota. Kalau besok sudah beda ya Pak? Sudah beda. Atau masih Bu Ita? Sudah enggak. Itu kalau nggak salah. Agustina besok. Iya, Agustina. Nah itu. Oke. Itu juga setelah COVID ya. Setelah COVID dia masih pakai masker, masih agak ketat. Itu besok yang hari Jumat itu dalam memperingati acara apa Pak? Bentar. Tanggal 13 itu hari apa sih? Mereka ada nasional, itu hari nasional, cuma saya juga baru dengar ada hari itu kayak gitu loh. Tapi mereka tahu ya, monggo kalau memang mengadakan acara gimana-nya, nanti mereka ada acara membatik juga. Batik dari mulai dari jam 3 kalau nggak salah ya. Sampai malam. Sampai malam katanya. Dan mereka pun katanya mau
kalau Bu Wali Kotanya berkenan mereka undang datang. Kalau Bu Wali kita udah sering setiap Ya, ada sudah acara dia berkunjung di sini. Baik, pada intinya nanti sobat budaya kalau mau menyaksikan apa ya acara di Kampung Batik, nanti juga ada sesi membatik besok Betul. hari Jumat pada tanggal 13 sampai 13 di Kampung Jadul ini ya. Jadi kalau mau khususnya teman-teman yang ada di Semarang bisa join di sini. Oke. Monggo silakan. Pak, mungkin demikian yang dapat saya pertanyakan. Jadi Saya sangat berterima kasih atas informasi dari Bapak sami-sami. Indra. Apa harapan Bapak buat generasi muda khususnya terkait kesenian batik, Pak? Jujur terus terang kalau di sini untuk anak-anak mudanya kayaknya masih kurang berminat untuk masalah batik ya. Harapan saya sih khususnya di Kampung Batik ini remaja-remaja mulai giat lagi untuk khususnya membatiknya itu. Saya lihat kayaknya masih kurang ada gregetnya untuk menggiatkan batiknya lagi. Hanya orang-orang lama lagi lah kalau saya lihat kayak Ipa, kayak Eko, kalau Kristi sama Pak Lui hanya sebagai edukasi. Pengedukasi. Iya, untuk mengedukasinya. Tapi harapan Bapak sangat berharap agar generasi muda khususnya lebih mencintai Betul. batik sebagai salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia, Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Ya. sekali waktunya Pak Nggih. Indra. Nggih. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Demikianlah Sobat Budaya, wawancara akhir dari wawancara ini. Terima kasih. Salam budaya dan jangan pernah melupakan sejarah kita. Jas merah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita Indonesia, oke? Oke.